Bab nuzul ayat pertama karena waktu turun ayat ini adalah lebih banyak dengan isi mau meninggal dalam perang antar kabilah, perang antar suku, perang antar etnis, mengakibatkan jumlah dengan mati sangat-sangat luas. Dan sifatnya kan pada waktu nikah adalah sifatnya paganistik, artinya semua kehidupan nikah diatur oleh lelaki waktu itu ayat nikah. Sehingga dengan demikian para kaum perempuan dia memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga setelah ketinggalan si semama. Nah, berdasarkan kenyataan pada waktu nikah, maka definisi yatim adalah man mata abu, ialah dengan si meninggal amanah jadi yatim. Kemudian lamun si mata umum dari terjemahan dia yatim, dia yatim disebut dia yatimah, sehingga dia terpandang bahaya lamun meninggal ibu di waktu turun ayat ini. Namun apabila meninggal ama, karena apalagi karena nina terus tajak kemari beri isi dengan mama untuk mengeksploitasi harta. Kemudian tidak betul sekarang juga masih merari telantaran anaknya, sehingga keberadaan daripada ibu seolah-olah dengar lamuah mati semua waktu nikah. Nah, dalam perkembangan selanjutnya maka masih alami isi para ibu-ibu termasuk Inan Imam Syafi'i, Inan Imam Ghazali, Inan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berlunta-lunta hidupnya setelah tinggal semama sampai pelakunya adalah termasuk Imam Syafi'i, Ghazali, Abdul Ghazali adalah jadi kanak-kanak samsara. Itulah dia keturunan ayat Al-Quran tentang hal berkaitan anak yatim. Nah, adapun dalam perkembangan berikutnya memang kanak-kanak apabila hidup di amaknya seringkali lebih terlantar terbanding kerja apabila berdiri mati amak lalu hidup kerja inak. Jadi inak lebih menunjukkan kasih sayang, namun dipandang dari segi kodrat fisik maupun mental ibu-ibu kadang-kadang yang menyebabkan banyaknya anak jadi terlantar. Dengan menarik misalnya dari kejadian memenuhi, sehingga dengan memenuhi ini dia pun dikasih sayang terhadap anak dari perseminan. Maka satu-satunya jalan adalah karena ini mati sudah makna adalah wali menanggung jawab dia, baik sekaligus menanggung jawab harta si maunya dengan amaknya ataupun tidak berian harta warisan sama sekali. Nah ialah utamanya bahwa pemeliharaan kanak-kanak isi pemilih mati amaknya adalah menunjukkan hukum isi sangat-sangat ketat berbanding kerja isi meninggal inanya, karena orang meninggal inanya apabila misalnya terlantar lantaran amanah adalah merupakan kesalahan daripada amak, namun tidak berarti menghapuskan hukum beralihnya istilah yatim dari anak yang ditinggalkan bapaknya kepada anak yang ditinggalkan ibunya. Dan itu memang adalah apabila suku anak tinggalan isi indah lalu tanggung jawab isi amanah, seandainya beliau tidak diri anaknya misalnya, andai terlantar anaknya, ini adalah merupakan kejadian personil fisik baru mengalahkan hukum universal. Sehingga demikian tetaplah bahwa hukuman untuk anak-anak isi meninggal dunia amanah sebagai sila yatim. Nah, perkara macam ini lebih afdal sedekah terhadap anak
si tinggalan si amaknya, timpal si tinggalan si inaknya. Dalam menempat mereka. Tergantung daripada keadaan. Karena arak masih dakak anak yatim, lalu dia yatim sugih. Atau sebaliknya, dakak jakna tinggalan isinan, lalu dia sangsara. Karena amanah dia sugih, bina pun dia udah warisan. Jadi jadi ukuran dalam hal ini kesengsaraan. Nah, ialah sebabnya lamun kanak yatim si tinggalan si amaknya dia kagum terima zakat. Dia kagum terima zakat. Adapun lamun tinggalan si inak kagum, si terpadan adalah keterlantaran. Nah, inilah dia hukum si berlaku. Nah, kemudian apabila memang di suatu wilayah, suatu daerah bahwa antara kanak si tinggalan si inak kanak si amak daripada si sangsara, maka sejadi ukuran kesengsaraan. Nah, ini akan membawa kepada keabdalan. Jadi seisil dan butuh diukur daripada tingkat kesengsaraannya ialah isi lebih belit halang untuk mengayomi, baik dalam bentuk kasih sayang ataupun dalam bentuk material. Nah, adapun mengenai perisian di sana, sebenarnya